Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengajar dalam kelas. Perkenalkan, nama saya Habel Patodingan dari kelas A Pendidikan Kristen dengan NIM 10201954. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai tentang dampak dosa bagi manusia. Dan pada video ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas teknologi pembelajaran PAK. Dampak dosa bagi manusia. Berbicara tentang dampak dosa bagi manusia, ada berbagai macam dampak dosa bagi manusia. Yang pertama bisa kita lihat di dalam seperti yang tercatat di dalam cerita Alkitab, yaitu tentang Adam dan Hawa. Pada mulanya itu Adam dan Hawa berbuat dosa yang Allah buat bahwa manusia tidak boleh memakan buah yang ada di dalam taman itu. Namun akan tetapi Adam dan Hawa mencoba memakannya. Akhirnya Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa. Nah, lewat kejatuhan Adam dan Hawa ini, Allah mencoba memberikan hukuman terhadap dosa-dosa mereka. Dan hal ini terjadi pula pada keturunan Adam dan Hawa. Kemudian yang kedua yang bisa kita lihat di dalam cerita Alkitab, yaitu Kain dan Habel. Pada dasarnya Kain dan Habel mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Namun akan tetapi karena rasa dengki yang muncul di dalam hati Kain, karena persembahannya itu tidak diterima oleh Allah dan persembahan oleh Habel diindaki oleh Allah, akhirnya amarah timbul di dalam hati Kain, sehingga dia mencoba mengajak saudaranya Habel pergi ke padang gurun. Dan pada saat itu Kain melakukan dosa yang begitu besar di hadapan Allah, yaitu membunuh saudaranya sendiri. Nah, dampak dari setiap contoh-contoh yang bisa kita lihat di dalam Alkitab ini begitu menjelaskan baik kepada kita bagaimana supaya kita tidak berbuat dosa, karena hal itu akan berdampak besar bagi kehidupan kita. Dampak yang terjadi pada Kain dan Kain sendiri, yaitu dia diberikan sebuah hukuman bahwa dia harus berusaha bekerja lebih keras lagi. Nah, dari pelajaran tersebut kita bisa melihat bahwa segala sesuatu atau perbuatan kita sebagai manusia pasti akan ada masalah yang akan terjadi pada diri kita ketika kita berbuat dosa. Nah, kemudian yang kedua, dampak dosa. Dampak dosa adalah manusia yang melanggar perintah Allah atau firman Allah. Nah, ketika manusia berbuat dosa, mereka dipandang itu melanggar sebuah perintah Allah. Misalnya ketika Allah memberikan sebuah perintah bahwa janganlah engkau membunuh. Namun pada dasarnya ketika kita melihat sekarang itu banyak sekali manusia yang berbuat dosa lewat pembunuhan. Banyak sekali pembunuhan yang terjadi sekarang. Nah, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Allah semestinya janganlah berbuat demikian, dan berbuatlah sesuai apa yang difirmankan oleh Allah. Kemudian bagaimana manusia berdosa? Awalnya itu biasanya itu dimulai dari berbuat bibit kecil di hati, misalnya dengan iri hati, dengki, angkuh, keinginan untuk menguasai dan sebagainya. Hal ini bisa kita tidak pungkiri biasa terjadi dalam diri kita sendiri. Bisa kita tidak sengaja menyukai hati seseorang, misalnya dengki kepada orang lain, dan akhirnya kita tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan dosa pada diri kita. Kemudian apa hukuman pada dosa manusia? Nah, seperti yang kita bahas tadi di atas bahwa banyak sekali dampak dosa bagi manusia. Hukumannya itu bisa kita lihat pada Adam dan Hawa. Pada saat itu ketika mereka berbuat dosa, mereka diusir dari Taman Eden, yang dimana di Taman Eden itu
banyak sekali makanan untuk kita bisa makan, dan hidup kita itu bakal baik di dalamnya. Kita tidak bakal bekerja keras, karena semua yang kita perlukan itu disediakan oleh Allah. Seperti juga Kain dan Habel. Pada Kain itu diberikan sebuah hukuman, yaitu dia harus bisa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Nah, orang yang berbuat dosa akan mendapatkan hukuman yang pantas pada diri mereka. Nah, kita sebagai manusia sekarang itu, ketika kita berbuat dosa, pasti kedepannya itu pasti akan ada sesuatu yang bakal terjadi pada diri kita. Bisa misalnya melalui sakit penyakit, atau hukuman-hukuman lain dari Allah. Kemudian, apa dampak dosa bagi manusia? Dampak dosa yang terjadi pada diri kita sendiri. Yang pertama itu, selalu terbayang pada diri kita tentang dosa itu. Nah, ketika kita berbuat dosa, pasti hal itu bakal selalu terjadi pada diri kita. Artinya bahwa ketika manusia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, pasti hal itu akan selalu mereka bayangkan ketika mereka itu menjalani kehidupannya. Nah, kemudian yang kedua itu cemas. Manusia yang sudah berbuat dosa pasti akan merasa cemas di dalam dirinya, tidak akan merasakan ketenangan. Artinya dia bahwa selalu memikirkan perbuatan dosa itu. Kemudian tidak pernah merasa damai. Nah, sebagai manusia yang berbuat dosa, pasti diri kita akan selalu tidak merasa damai, tidak merasa enak di dalam kalangan masyarakat. Nah, kemudian dampak bagi orang lain. Dampak bagi orang lain ini bisa melalui lewat sakit hati kepada orang lain. Artinya bahwa ketika kita berbuat dosa, bisa saja kita itu menyakiti hati orang lain. Kemudian yang kedua yaitu menyakiti mereka lewat kata-kata kita. Ya, hal ini memang betul biasa memang terjadi dalam diri kita sebagai manusia. Kadang kita tidak sadar bahwa kata-kata ini berdampak buruk bagi mereka atau menyakiti perasaan mereka. Kadang kita tidak sadar bahwa kata-kata itu menyakiti mereka. Kemudian yang kedua yaitu hukuman kekal. Yang itu dampak yang lebih jauh dari dosa. Bisa kita lihat bahwa dampak yang paling besar yaitu hukuman kekal dari Allah. Hukuman kekal ini menyangkut tentang ketika kita sudah dipanggil oleh Allah atau pergi menghadap Allah, maka kita akan diberikan hukuman kekal, yaitu hukuman lewat kita dimasukkan ke dalam neraka. Itulah hukuman kekal dari Allah. Kemudian yaitu manusia melakukan di hadapan Allah adalah masalah yang serius. Nah, dosa yang dilakukan oleh manusia itu pada dasarnya itu adalah masalah yang serius di hadapan Allah. Namun hal ini manusia hanya memandang itu hanya sebuah masalah yang kecil, bukan persoalan besar. Ya, terkadang kita sebagai manusia, kita memikirkan bahwa perbuatan kita itu hanya kecil di hadapan manusia, tetapi pada dasarnya di hadapan Allah itu adalah hukuman yang paling besar. Itu adalah perbuatan yang besar di hadapan Allah. Kemudian, namun sebagai manusia yang telah berbuat dosa, maka namun hal yang paling mendasar supaya dosa mereka tidak mengetahui mereka adalah mengakui di hadapan Allah. Ya, dan sebagai manusia yang sudah berbuat dosa, maka hal semestinya yang harus perlu kita perbuat adalah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Apalagi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang anak didik, sebagai seorang yang akan menjadi penerus bangsa ini, maka hal yang harus kita buktikan kepada negara adalah berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sekian video dari saya.